self-organizing map jenis-jenis makanan. Lanjutnya, self-organizing map atau SOM pertama kali diperkenalkan oleh Kohonen pada tahun 1989, memperkenalkan teknik pelatihan ANN yang berbasis winner take all, di mana hanya neuron yang menjadi pemenang yang akan dilakukan pembaruan pada bobotnya. Meskipun berbasis ANN, SOM tidak menggunakan nilai target kelas. Tidak ada kelas yang ditetapkan untuk setiap data. Karakteristik inilah yang membuat SOM dapat digunakan untuk keperluan clustering berbasis ANN. Arsitektur SOM dapat digambarkan secara topografi untuk dapat memberikan visualisasi clustering. Lanjut. Self-organization map, adakah neuron yang disusun dalam lari 1 atau 2 dimensi? Sinyal masukan untuk setiap neuron dilewatkan pada bobot dengan jumlah elemen bobot yang sama dengan N fitur dalam kurung Kohonen 1989. Sehingga untuk arsitektur SOM akan memerlukan NEK bobot. Neuron dengan nilai terkecil dianggap sebagai neuron pemenang, kemudian akan memperbarui bobotnya bersama dengan tetangga-tetangga yang didefinisikan dalam arsitekturnya. Komputasi sinyal keluaran tidak menggunakan inner product seperti pada perceptron, tetapi menggunakan Euclidean kuadrat antara data masukan dengan bobot pada setiap neuron pemroses. Algoritma pelatihan SOM yang perlu ditekankan adalah bobot yang terhubung tidak dikalikan dengan sinyal atau data masukan untuk neuron pemroses, tetapi menggunakan kuantitas perbedaan atau ketidakmiripan antara data masukan dengan neuron pemroses, kecuali jika menggunakan metrik inner product untuk mengukur perbedaan atau ketidakmiripan. Algoritma clustering dengan self-organization map adalah 1. Inisialisasi bobot which atau tentukan parameter topologi ketetanggaan, tentukan parameter laju pembelajaran. Tentukan jumlah maksimal iterasi pelatihan. Yang kedua, selama jumlah maksimal iterasi belum tercapai, lakukan langkah 3-7. Yang ketiga, untuk setiap data masukan X, lakukan langkah 4-6. Untuk setiap neuron, J hitung DI sama dengan sigma I dalam kurung WI dikurang XI kuadrat 1 sampai dengan N, dan N adalah dimensi data. Yang kelima, cari indeks dari sejumlah neuron yaitu DJ yang mempunyai nilai terkecil. Untuk neuron J dan semua neuron yang menjadi tetangga J yang sudah didefinisikan dalam radius R dilakukan pembaruan bobot. Yang ketujuh, perbaruan nilai laju pembelajaran. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Restu Suradena. Kepadanya akan persilakan. Baiklah, di sini saya akan menerangkan bahwasannya kami akan mencarikan data training. Akan dilakukan clustering pada 5 buah data dengan jumlah dimensi 2 dibagi X1 dan X2. Dan ini data trainingnya. Lalu ini primer yang digunakan, jumlah clustering, jumlah integrasi pelatihan maksimal. Dan ini W awal. Terus lalu kita interaksi data untuk data 1, 1, 0. Hitung jarak ke setiap neutron. D1
elemen I buka kurung W, W1 I, XI buka kurung pangkat 2 sama dengan W1 I kurang X1 buka kurang 2 ditambah W2 1 dikurang X2 buka kurung 2. Dan kita masukkan angkanya yaitu 2 kurang 1 buka kurung 2 ditambah 3 dikurang 0 tutup kurung 2 sama dengan 10. Lalu kita mencari D1 lagi. Ini sama seperti yang tadi. Kita masukkan angkanya 4 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan 13. Lalu kita masukkan lagi angkanya 1 dikurang 1 tutup kurung 2 tambah 2 kurang 0 tutup kurung 2 sama dengan 4. Jarak terkecil atau terdekat adalah Newton ke 1, maka Newton 1 diperbarui bobotnya. Bobot baru menjadi 1,5 3,522. Dan ini W1 baru, W1 lama, N lama. 2/4 ditambah 0,5 kurang 1, 0 kurang 2/4 sama dengan 2/4 ditambah min 0,5 dikurang 0,5 sama dengan 1,5 dan 3,5. 1,5 dipindah ke sini dan ini. Selanjutnya, mencari interaksi data 2. Untuk data 2, hitunglah jarak setiap neutron. Dan ini rumusnya, yaitu elemen I, WI 1 dikurang XI. Kurang 2 sama dengan W1 I kurang X1 kurang 2 ditambah W2 I dikurang X2 pangkat 2. Dan kita masukkan angkanya yang tadi 1,5 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 3,5 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 0,52 ditambah 6,25 pangkat 2 sama dengan 0,25 ditambah 6,25 sama dengan 6,5. Dan kita masukkan lagi, ini rumusnya sama, lalu kita masukkan 3 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 12. 1 pangkat 2 sama dengan ditambah 8 ditambah 1 sama dengan 9. Baru kita masukkan lagi 1 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 2 kurang 1 pangkat 2 0,2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Yang ini terkecilnya. Jadi WI 1 baru sama dengan WI 1 lama ditambah N XI dikurang WI 1 lama. Jadi jarak terkecil atau terdekat adalah Newton ke 1, maka Newton ke 1 diperbarui bobotnya. Dan ini untuk mencari bobot baru menjadi 1,5 per 3,5 ditambah 0. Nah, ini seperti ini. Ditambah 0,5 dibuka kurung 1,5 ditambah 0,5 kurung min 0,5 per min 0,25 sama dengan 1,5 per 35 ditambah 0,25 di min 1,25 sama dengan dapatnya ini 1,25 2,25 yaitu ini menjadi sini, letak sini dan ini ke sini. Jadi bobot baru menjadi 1,5 3 1 2,5 2. Lalu kita mencari interaksi data ketiga. Untuk mencari data interaksi kedua, sama seperti rumus yang tadi, kita tinggal memasukkan aja angkanya 1,25 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 2,5 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 0,25 pangkat 2 ditambah 1,25
pangkat 2 sama dengan 0,0625 ditambah 1,5625 sama dengan 1,5. Lalu kita mencari lagi yang D1-nya. Elemen I seperti ini rekan-rekan bisa lihat rumusnya, dan sama seperti yang di atas kita tinggal memasukkan angkanya aja. 3 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 2 kurang 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 0 sama dengan 4. Lalu ini rumusnya, kita langsung saja memasukkan angkanya. 1 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 2 kurang 2 pangkat 2 sama dengan 0, pangkat 2 ditambah 0,2 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Dan ini yang terkecil. Jadi kita untuk mencari jarak terkecil untuk bobot barunya, jarak terkecil terdekat ada neutron ke 1, maka neutron 1 diperbarui bobotnya. Dan rekan-rekan bisa lihat ini 3/2 ditambah 0,5 buka kurung 1/2 dikurang 3/2 sama dengan 3/2 ditambah 0,5 dikurang 0,5 buka kurung min 2/0 sama dengan 3/2 ditambah 1,5/0 sama dengan 4,5 0. Jadi ini bobot barunya menjadi Jadi bobot barunya menjadi 1,25, 4,5, 1, 2,25, 0, dan 2. Lepas itu kita sama seperti mencari lanjutannya itu data keempatnya. Untuk data keempat yaitu 1, 3, hitung jarak ke setiap neutron. Seperti di rumus ini, kita tinggal memasukkan angkanya aja. Kita mencari yang terkecil yaitu 1,25 dikurang 1/2 ditambah 2,25 dan seterusnya, dan maka hasilnya ini dan ini rumusnya yang kita masukkan, dan ini hasilnya, dan ini rumusnya dan kita masukkan angkanya, dan ini. Maka yang terkecil harinya itu 0,625. Jarak terkecil dari neutron ke 1 dan neutron diperbarui. Dan bisa kita seperti biasa masukkan. Dan ini bobot baru menjadi 1,25, 2,25, 4,5, 0, 1, 0,5. Sama seperti yang tadi, interaksi kita mencari data kelimanya, kita mencari yang terkecilnya, kita masukkan angkanya dengan 1 dan 4. Terus kita masukkan dari si hasil yang ini, yaitu yang terkecil yaitu 0,125, 1,1225. Lalu kita masukkan yang rumusnya lagi dan mendapatkan bobot baru seperti ini. 1,25, 4,5, 1, 2,5, 0, 5,75. Lalu hasil interaksi 1 yaitu 1,25, 2,25, 4,5, 0, 1, 5,75. Laju pembelajaran yang baru menjadi N baru, N 0,6 dikali N lama, N 0,6 kali 0,5 sama dengan 0,3. Interaksi klaster yang didata yaitu menjadi 3, 3, 3, 1, 3. Nampak kan pas ini belum. Baiklah, untuk data yang dari semuanya tadi interaksi 1 sampai interaksi 3, di sini ada iterasi data, D klaster terdekat, N pembaruan klaster terdekat dan bobot. Di sini klaster yang pertama tadi terdapat 10, 13, dan 4, 3. Dan ini data yang dari klaster yang pertama ini, dan kami dapat dari data yang klaster yang kedua berubah, dihitung dari klaster yang nilai dari klaster yang pertama.
Dan kami di sini dapatlah klaster yang ketiga dari di sini dapatnya dari 31112. Di sini dapat nilai klaster yang ketiga 1,172, 3,09, 0,3276, 13977, 0,852, dan 0,976 dan seterusnya. Tak ada. Ikut tak ada, Cok. Untuk interaksi 1 sampai 3, di sini kami dapat interaksi data, D, klaster terdekat, N, dan pembaruan klaster terdekat bobot. Di sini dari interaksi yang pertama, dari interaksi yang pertama tadi nilainya, dan kami dapat dari interaksi yang ketiga yaitu 31112. Dan ini hasilnya interaksi yang ketiga. Sekian dan terima kasih. Baiklah, demikian presentasi yang dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.